Sejarah telah mencatat tanggal 28 Oktober identik dengan sejarah nasional, yakni Hari Sumpah Pemuda yang dicetuskan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air. Mereka berkumpul dan berikrar, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Pertemuan pemuda itu kala menghidupkan gairah dan semangat tanpa batas. Hegemonis penjajah mereka taklukkan. Kolonialisasi yang dihadapi tidak menjadi halangan untuk bersatu. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan penentu maju mundurnya suatu negara, sebab terbukti sejak dulu kala hingga saat ini dan sampai waktu yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet, pejuang terhadap bangsanya. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkatkan sebuah judul syarahan, peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Sebagai landasan awal, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bilhaq. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Syekh Al-Sya'rawi menjelaskan dalam tafsirnya yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pemuda Ashabul Kahfi. Mereka rela mengorbankan jiwanya untuk tidak hidup mewah, rakus atas kesenangan dunia. Mereka sibuk menjaga iman mereka sejak kecil supaya menjadi panutan bagi pemuda mukmin di setiap masa dan tempat. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabbi laysat lahu saqwa. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki saqwa, yakninya pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Namun sayangnya banyak generasi muda Indonesia yang terperosok dalam arus globalisasi yang memberikan dampak negatif sehingga menjadikan mentalitas pemuda dan generasi penerus bangsa ini semakin buruk. Sementara Indonesia terus membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berjiwa tangguh, adil, bijaksana dan mampu bertahan diri dari kuatnya arus globalisasi. Kita sebagai pemuda harus dapat membuktikan kedewasaan dan kematangan pikiran agar dapat mengelola negeri ini dengan baik. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah. Sebagai sebuah kesimpulan, para pemuda harus dapat membuktikan diri bahawa mereka memang kelompok terbaik dalam sebuah bangsa, dikarenakan semangat, kekuatan dan kemampuan yang mereka miliki. Jadikanlah pemuda harapan bangsa, pemuda harapan agama, pemuda harapan negara, dan dengan pemudalah dapat menciptakan kedamaian dunia. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.